Rocky Gerung, Jokowi, dan kecerdasan. Ini menarik bagi saya untuk membahas dari sisi rangkaian ketiganya. Ada Rocky Gerung, ada Jokowi, dan ada kecerdasan. Saya mulai dari sini. Sahabat Bahtera, akhir-akhir ini sedang ada polemik, sedang ada sebuah peristiwa yang tersebar di media massa tentang kontroversi ucapan Rocky Gerung. Rocky Gerung dianggap menghina Presiden Jokowi karena ucapannya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang mendukung tentu saja dan ada yang membuat itu dugaan penghinaan sehingga akan dilaporkan sebagai penghinaan. Nah, saya tidak akan masuk kepada isu apakah itu betul atau salah, apakah itu penghinaan atau tidak. Itu wilayah orang lain lah, wilayah mereka. Tetapi yang saya akan bahas adalah kaitan antara Rocky Gerung, Jokowi, dan kecerdasan. Kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini untuk melihat bahwa bahasa itu mempunyai 3 rangkaian yang tidak terpisah. Yang pertama itu ada konten, yang kedua ada konteks, dan ketiga ada dampak. Jadi yang kita dengar atau yang kita baca atau yang kita lihat secara harafiah itu adalah konten. Kemudian yang tersimpan di balik maksud konten itu adalah konteks. Maknanya adalah konteks dan itu luas. Kemudian ada kontennya, ada konteksnya, dan ada dampaknya. Nah, dampak ini juga dihasilkan dari sebuah konten dan dari sebuah konteks. Ini menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Rocky Gerung. Kalau kita melihat rekam jejak di mana Rocky Gerung itu mengungkapkan opini-opininya, maka gaya bahasa yang digunakan adalah sarkasme, sarkastik. Dia merupakan orang yang sarkastik atau orang yang menggunakan gaya bahasa sarkasme. Identifikasi tentang gaya bahasa itu sudah ada puluhan, ratusan tahun yang lalu. Jadi orang mengklasifikasikan bahwa ada gaya bahasa sarkasme itu sudah lama sekali. Karena itu ada dan sudah lama, maka tentu ada orang atau mungkin banyak orang menggunakan gaya bahasa itu sehingga dia bisa diklasifikasikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah gaya bahasa itu salah? Apakah kalimat sarkasme itu salah? Nah, kita tidak bisa melihat secara satu sisi saja. Karena gaya bahasa, pola kalimat itu tidak bisa disalahkan dan tidak ada salah dan benar di dalam sebuah majas atau gaya bahasa. Tergantung pemanaan. Jadi ketika ada orang mengatakan, saya mendengar video Agung WB dan itu seperti tai kucing. Nah, itu sarkasme. Orang yang mengatakan itu dengan gaya bahasa sarkasme tentu dia sedang marah sama saya. Mungkin ada masalah. Dia sedang mengungkapkan kejengkelan terhadap saya. Dia berusaha menghina saya karena ada kerugian misalnya. Nah, ini adalah latar belakang orang menggunakan gaya bahasa sarkasme. Dari sisi ini, ketika saya bisa mengerti tentang gaya bahasa yang digunakan oleh seseorang, maka saya juga bisa mempunyai pilihan untuk bertindak. Saya bisa merasa tersinggung dan saya bisa merasa maklum. Ketika saya tersinggung, maka tindakan saya tentu akan banyak. Saya bisa melaporkan atau saya membuat sarkasme balik.
Kalau saya memaklumi, artinya saya tahu latar belakang tentang hal itu. Nah, saya akan ajak sahabat-sahabat Bahtera untuk melihat latar belakang dari penggunaan gaya bahasa sarkasme. Ada seorang penyair Irlandia, saya sangat suka sekali dengan kalimat yang pernah ditulisnya. Namanya Oscar Wilde. Nah, Oscar Wilde pernah menulis demikian. Gaya bahasa sarkasme itu menunjukkan intelektualitas yang tinggi. Masih koma. Saya ulangi. Gaya bahasa sarkasme menunjukkan intelektualitas yang tinggi. Namun, gaya bahasa sarkasme juga menunjukkan tingkat kecerdasan yang paling rendah. Nah, menarik kan? Ada intelektualitas dan ada kecerdasan. Sarkasme atau orang yang sering menggunakan gaya bahasa sarkasme, menurut Oscar Wilde, orang itu mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi. Namun, orang itu mempunyai tingkat kecerdasan paling rendah. Nah, berbeda kan? Intelektualitas dan kecerdasan ini berbeda. Orang yang intelek belum tentu cerdas. Namun orang yang cerdas, dia intelek. Oke, apa sih intelektualitas itu dan apa kecerdasan itu? Intelektualitas adalah tingkat berpikir logis, menganalisa, menggabungkan bahasa atau kalimat, itu tingkat intelektualitas. Dia mampu untuk berpikir logis. Dia mampu untuk menganalisa dengan teliti. Ini intelek. Nah, kecerdasan merupakan kemampuan untuk belajar, beradaptasi dengan sekitar dan lingkungannya secara kompleks. Jadi orang yang cerdas, dia akan bisa berpikir logis. Tapi orang intelek belum tentu dia bisa belajar dan beradaptasi dengan situasi, lingkungan, dan semua hal dalam kehidupan. Nah, ini berbeda kan? Ketika orang menjadi intelek dan dia belum tentu cerdas, maka seorang yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, tadi ya, sesuai apa yang dikatakan Oscar Wilde, dia belum tentu mempunyai budi pekerti yang mulia. Karena budi pekerti itu merupakan kecerdasan. Orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, dia mempunyai budi pekerti yang mulia, tentu dia bisa berpikir logis. Nah, sekarang kita melihat kaitannya. Rocky Gerung menggunakan gaya bahasa sarkasme. Sekali lagi, gaya bahasa yang digunakan oleh seseorang itu tidak bisa ditentukan salah dan benar. Gaya bahasa atau kalimat, karena dia umum, tergantung pemaknaannya. Oke, Rocky Gerung menggunakan gaya bahasa sarkasme. Nah, kalau sesuai dengan definisi Oscar Wilde, maka orang yang menggunakan gaya bahasa sarkasme, dia mempunyai intelektualitas yang tinggi. Namun, dia juga mempunyai kecerdasan yang paling rendah. Oke. Kemudian Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menanggapi majas gaya bahasa yang digunakan oleh Rocky Gerung dengan santai saja, dengan tersenyum. Apa artinya? Ini adalah tingkat kecerdasan. Kecerdasan kita untuk memaknai, untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir tentang kecerdasan. Nah, kita bisa menarik benang merahnya untuk belajar, untuk kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Apakah kita saat ini, apakah saya saat ini menempatkan intelektualitas di atas kecerdasan?
Atau apakah saat ini saya hanya mengejar intelektualitas tanpa memperhatikan kecerdasan? Apakah saat ini saya mempunyai kemampuan untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan secara kompleks? Kalau saya mampu beradaptasi, tentu kalau orang Jawa mengatakan empan papan, desa mawa cara, negara mawa tata. Orang yang cerdas memahami itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang yang cerdas mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sehingga dengan mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa, dia akan bisa menghargai orang lain. Ketika dia bisa menghargai orang lain, maka dia akan bisa memilih majas bahasa yang tepat. Bukan yang benar, yang tepat. Ketika saya akan mengkritik orang lain, saya bisa menggunakan satir. Misalnya, saya bisa menggunakan metafora misalnya. Ini kan gaya bahasa. Di samping sarkasme, ada satir, ada metafora. Nah, kapan saya menggunakan itu dengan tepat? Ini orang yang cerdas. Oke. Kalau orang yang intelek, mungkin dia akan menggunakan gaya bahasa di mana pemuasan ego itu lebih dipentingkan. Ini orang intelek. Sehingga kenal dan nggak kenal, dia akan menggunakan sarkasme. Kalau saya akrab dengan seseorang, misal teman saya gitu, kemudian telat datang, saya janjian dan dia telat datang, ini teman akrab nih. Lalu ketika dia datang, saya menggunakan bahasa sarkasme kepada teman akrab saya. Nggak bisa ngargain waktu, dasar bajingan. Atau kemudian kalau kita mendengar anak-anak muda saling menyapa dengan akrab ya, ini teman akrab kan. Hei, Jing, kemana lu? Gitu. Kalau orang Jawa dulu zaman saya sekolah, SMP, itu sudah menggunakan su atau asu ya, anjing atau asu. Jadi kalau itu teman akrab, kita bisa manggil kok, hei su, beli kopi su, beli rokok su. Memanggil teman akrab itu dengan asu, ini kan sarkasme. Tetapi kalau dia teman akrab, dia nggak akan tersinggung, dia nggak akan merasa terhina dengan gaya bahasa sarkasme. Kenapa? Karena digunakan dengan tepat. Digunakan kepada orang yang sangat kita kenal dan akrab. Orang-orang yang nggak akrab itu nggak akan menggunakan gaya bahasa itu kalau dulu ya. Dan kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ya, kalau dia nggak akrab, dia nggak akan bilang jir, jerit, jing. Tapi karena sudah akrab, maka gaya bahasa itu bisa digunakan. Dan itu tepat. Nah, ketika kita menggunakan gaya bahasa yang tepat, itu menunjukkan tingkat kecerdasan. Ketika kita hanya menggunakan pikiran logis semata, maka ini adalah tingkat intelektualitas. Jadi menurut saya memang Oscar Wilde, penyair Irlandia itu menggambarkan, mendefinisikan sarkasme dengan bagus. Sekali lagi, Oscar Wilde mengatakan, sarkasme menunjukkan tingkat intelektualitas yang tinggi. Namun, sarkasme juga menunjukkan tingkat kecerdasan yang paling rendah. Jadi kita bisa melihat, mereka-mereka yang menggunakan gaya bahasa sarkasme dengan sering, latar belakangnya kita tahu. Latar belakangnya adalah mungkin tingkat intelektualitasnya tinggi, tapi tingkat kecerdasannya di level terendah, di mana tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan secara menyeluruh, sehingga tidak tepat menggunakan
gaya bahasa sarkasme. Jadi ini bukan tentang benar dan salah, bukan tentang siapa yang harus dihukum dan tidak, bukan tentang siapa yang harus didukung dan tidak. Ini pelajaran buat kita semua. Dan saya mengajak kepada sahabat-sahabat saya yang menyaksikan video ini, kalau mau bersahabat dan kalau mau belajar, untuk melihat diri kita sendiri. Apa atensi, fokus kita terhadap perkembangan hidup kita? Apakah kita hanya fokus kepada intelektualitas? Apakah kita juga memberikan atensi kepada kecerdasan? Apakah kita sudah mampu belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan secara menyeluruh? Sehingga kita tahu tempat, kita tahu papan, kita tahu ketepatan, dan kita bisa memilih mana yang tepat kita gunakan saat itu dan mana yang tidak. Jadi video ini bukan tentang Rocky Gerung itu salah atau tidak. Bukan tentang apakah kita harus mendukung Rocky Gerung atau tidak. Bukan tentang penyeruan Rocky Gerung itu harus ditahan atau tidak. Bukan. Jadi saya melihat peristiwa ini sebagai ajang kita untuk belajar. Satu, kita bisa belajar tentang bahasa, majas bahasa. Sehingga kita tahu bahwa majas bahasa itu ada banyak. Salah satunya adalah sarkasme tadi. Kemudian kedua, kita juga belajar bahwa orang yang menggunakan gaya bahasa sarkasme dengan sering, itu latar belakangnya adalah intelektualitas atau kecerdasan. Kemudian ketiga, apakah kita bisa menggunakan gaya bahasa dan kalimat kita secara tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Karena apapun yang kita bicarakan, tentu itu adalah konten, ada konteks, dan ada dampak. Baik, mudah-mudahan peristiwa ini bisa membuat kita untuk semakin belajar, bukan malah ikut memanas-manasi atau kemudian memprovokasi untuk mendukung salah satu pihak. Karena kita tahu bahwa orang yang intelek belum tentu cerdas. Orang yang kemampuan berpikir logisnya tinggi, belum tentu dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan secara menyeluruh. Karena hanya orang yang berbudi pekerti luhur, yang tahu tempat, tahu cara, dan tahu pemilihan yang tepat terhadap orang-orang di luar atau lingkungan di luar yang sedang dihadapinya. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jongkring Saloko.